Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Ini solder bener-bener tanpa kabel ya guys, tanpa dicolok PLN secara langsung. Jadi solder portable, layak dicoba. Nah guys, soldernya itu seperti ini. Aku buatnya dari pipa paralon setengah dim. Dan mulai aku bahas dulu dari sini ya guys. Ini di sini ini adalah yang dipakai bekas antena radio seperti ini guys. Diambil yang ukurannya sesuai. Terus ini pakai kayu bekas kursi guys. Terus di dalam sini ini ada elemennya guys, yang sudah saya rakit. Nah, elemennya seperti ini. Dan ini pakai kawat tembaga. Dan ujungnya ini buatan sendiri ya guys, pakai besi. Terus ini ujungnya hanya berfungsi untuk menahan biar tidak goyang, juga berfungsi menyimpan panas. Terus di bagian sini guys, ini saklarnya bisa dilepas seperti ini. Harus dipotong kakinya karena fungsinya mentok ke sini, jadi harus dikurangi dulu ya guys. Terus ya ini dibentuk seperti ini pakai lem Alteco, dan ini sudah saya amplas. Kemudian di sini ini saya kasih bautnya ini baut bekas harddisk komputer guys. Jadi saya menemukannya dari harddisk komputer, memori komputer ini. Coba saya buka dulu ya. Ini fungsinya nanti untuk melakukan pengecasan. Nah, seperti ini. Di sini nanti ngecasnya, dan coba dicek dalamnya seperti apa. Oke, saya buat seperti ini ya guys ya. Pakai lem Alteco juga. Jadi bautnya ke sini, terus nanti modul TP-nya tempelin ke sini. Gini, lalu dikasih lem di bawahnya. Aku mungkin pakai double tip yang gabus itu guys. Seperti itu. Sekarang aku akan videokan gimana cara bikin elemennya seperti ini. Karena ini cuman pakai senar gitar ya guys, dan memanfaatkan senar gitar yang tidak terpakai. Dan untuk pembentukan ini guys ya, aku pakai gerinda ini tadi. Ini yang aku pakai ukuran 1 senar gitar. Mereknya itu ini udah lama tidak dipakai dan mau dimanfaatkan. Dan ini dari setrika guys. Jadi setrika itu kan ada anti panasnya di kabel, diambil. Terus ini kabel tembaga. Yang aku pakai ini ukuran 1,5 mm. Bukan diameter ya, tapi luas penampangnya. Potong secukupnya, lalu di kesrek-kesrek atau dihaluskan biar agak sedikit meruncing gitu guys, melincip gitu ya guys. Terserah kalian mau pakai alat apa buat membentuk ini kalau pingin membuatnya. Nah, contoh seperti itu tadi jadinya. Oke, dan sekarang aku mau mengukur hambatan yang ada pada kabel, karena aku mengejar hambatan itu sekitar jadinya 2-3 ohm. Dan ini berarti aku ngambil sekitar 5 ohm ya. 5 ohm. Nanti mungkin tambah sedikit karena buat ngikat kabel ke baterainya gitu. Ya sekitar 15 cm, lebihin sedikit. Motongnya ditambahin jadi 20 cm lah ya, karena nanti sebagai pengunci juga ketika pas dililitkan pada kumparan, pada kawat tembaganya yang sebagai ujung atau mata soldernya. Nah, ini salah satu aku potong jadi 2 aja ya guys, jadi 2 secukupnya.
Terus dimasukkan seperti ini. Nah, di sini aku mulai melilitnya dari salah satu sisi, yaitu dari paling pangkal atau bisa dibilang paling bawah lah ya. Nah, di sini ngelilitnya banyakin dulu guys. Jadi biar bergabung jadi satu sebagai pengunci. Dibanyakin dulu. Nah, kalau sudah begini ini ohmnya kan udah berkurang nih karena dia jadi satu. Hambatannya berkurang. Nah, tinggal nanti hambatan yang berlaku itu ada di lilitan yang terpisah ini. Nah, yang sekarang ini aku lilitkan. Nah, seperti itu guys. Aku mau pakai secukupnya aja biar panasnya nggak terlalu cepet dan baterainya juga nggak kasihan gitu. Nah, lalu dikunci pada ujungnya, set, 2 kali ya guys, set, dah. Setelah kencang seperti ini, potongan yang satunya tadi dimasukkan ya guys, dimasukkan lewat pangkal, jadi menutupi kumparan. Nah, lalu sediakan kawat yang lain yang tipis. Ini aku kawatnya dari bekas solder juga gitu, dan ini kawat pengunci pada elemen solder yang buatan pabrikan. Jadi kalau kita ngelepas elemen solder itu ada kawatnya yang bagian luar. Nah, itu hanya untuk pengunci aja biar tidak gerak-gerak gitu guys. Kalau kumparannya ada di dalamnya gitu. Jadi setelah diginikan, ini kan tidak akan udar lagi gitu guys, tidak akan udar, dan kawat satu dengan satunya itu juga tidak akan terhubung nanti. Yang anggaplah dikasih positif negatif itu nggak akan terhubung ini ya. Nah, sekarang modul TP-nya aku pasang. Ini modul charger lithium. Nah, seperti ini. Lalu pada elemennya sambung kabel dan dikasih pelindung juga. Nah, seperti ini. Lalu dimasukkan slap, set. Nah, sekarang aku ukur hambatannya, aku dapat 2,8 lah. Dan sekarang aku mau tes ini ya guys, ngetes suhunya. Aku hubungan langsung ke baterai dulu. Dapat suhu tertinggi berapa? Ya, namanya baterai 1 ya guys ya. Dapat berapa ini? Sekitar 93-94 derajat Celcius. Dapat segitu. Dan dikasih timah sudah bisa meleleh dengan lancar. Tes suhu baterai aman, tes suhu kabel juga aman. Lalu aku penasaran daya yang mengalir pada elemen solder, maka di sini aku gunakan USB tester 7-in-1 dan mendapatkan hasil daya itu 12 watt, 12,7 watt, sekitar segitu. Ini soldernya dayanya segitu ya guys. Lalu perakitan baterai pada sisi negatif aku kasih plat nikel dan sisi positif aku kasih plat nikel yang lebih kecil. Dan sisi positif aku tambah juga kabel, sisi negatif aku tambah juga kabel. Dan lalu dimasukkan pada selongsongnya atau case-nya. Seperti ini. Lalu kabel yang merah yang di positif tadi dihubungkan ke salah satu saklar. Kaki saklar bebas bolak-balik ya guys. Dan sekarang untuk elemennya yang negatif dihubungkan ke negatifnya baterai. Sekarang positifnya dihubungkan ke positif saklar. Positif baterai yang terhubung ke saklar maksud aku. Lalu dimasukkan, diterapkan seperti ini dan kemudian ditutup ya guys ya. Slap. Oke. Dan ini pada bagian belakang pengecasannya. Ini plat nikel yang kecil tadi dihubungkan, karena itu positif, dihubungkan dengan kabel warna merah ya, biar mempermudah dalam mengingat-ingat positif negatif. Jadi positif merah dan negatifnya hitam. Nah, lalu dipotong secukupnya ya guys, dan dihubungkan
ke modul TP seperti ini. Positifnya juga seperti ini. Kemudian dikasih pelindung agar tidak terjadi short. Aku pakai isolasi juga, isolasi double tip yang gabus itu guys. Dan dimasukkan. Lalu ditutup. Terus dibaut dengan kuat gitu ya guys. Biar tidak mudah lepas. Kemudian ini ada lubang, ini untuk indikator. Aku hanya pakai lem bakar aja. Dan bisa sudah menampilkan pengisian dan saya rasa sudah cukup. Terus penampakannya ya seperti ini ya guys. Pengalaman aku menggunakan ini itu baterai penuh sampai habis. Mulai nggak panas gitu ya. Itu sekitar setengah jam. Kurang lebih sekitar segitu. Aku nggak pakai menitan sih, kurang lebih itu sekitar segitu. Dan dipakai nyolder buat komponen SMD, oke juga, siap, dan lumayan banget guys. Nah, jadi jika video ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian aja guys. Biar aku tambah semangat bikin konten yang kiranya ya bermanfaat guys. Oke gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.